Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya, Taufik Monyong, di acara Cahaya Batin memahami aksara Jawa dalam ketetapan mengartikan tentang makna-makna filsafat yang terkandung di dalamnya. Saya akan hari ini membahas aksara Jawa Hono Urip Wening Suci. Dalam sebuah peristiwa tadi malam diskusi saya dengan kawan-kawan di beberapa pepunden ingin mencari kesempurnaan pemahaman, di mana dari pemahaman tentang tingkatan kehidupan di mana orang akan memahami bahwasanya di dalam Islam mengenal tentang masalah syariat, torekot, hakikat, dan makrifat. Di dalam Jawa simbolnya itu dilambangkan dengan lahirnya sebuah simbol Punokawan, di mana Petruk, Gareng, Bagong, dan Semar. Jadi tingkatan itu dalam beberapa wacana orang menafsirkan dalam visual itu mengacu kepada sastra yang sangat tinggi. Jadi ketika seseorang mampu melihat kedalaman apa yang disimbolkan di dalam Islam sendiri, bagaimana kita menjalankan syariat, dan orang mau untuk meningkatkan pengetahuannya kepada torekot, maka orang tersebut pasti mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa. Pas yang kedua, di dalam Hindu saja, bukan kasta sebenarnya dalam penyebutannya, di dalam pemahaman ilmu filsafat yang saya pahami, bahwa sudra dalam konteks yang paling bawah adalah alam syariat, Waisa, Satria, dan Brahma. Nah, ini adalah sebuah 4 tingkatan juga dalam proses mengenal tentang makna di dalam pengenalan tingkatan manusia untuk memahami jalan dari kehidupan, mengenal tentang Hindu. Hin berarti urip, duntungo berarti ono urip karena dumadining tatan pokang winangenan, melihat di dalam doanya dia akan mencapai sebuah kesempurnaan. Maka dia mengalami sebuah proses pilihan, bukan pada saat ini bahwa sudra itu siapa, bukan. Sudra itu siapa di dalam ilmu filsafatnya, Satria itu siapa, Waisa itu siapa, dan Brahma itu siapa. Bisa akhirnya beralih kepada syariat, torekot, hakikat, dan makrifat. Di dalam Buddha itu sendiri ada Buddha, ada Siwa Buddha, ada Buddha Gautama, dan Buddha Mahayana. Nah, apa yang sekarang ini di dalam pengetahuan yang saya cari, bahwa tidak ada satupun, jika kita memahami pada tingkatan orang-orang menuju ke alam tauhid, menuju ke alam keesaan, menuju ke alam kekuasaan Sang Maha Kuasa, maka sebenarnya sudah barang tentu hal tersebut harus dikenali dari bab tingkatan kesempurnaan manusia yang ingin menjalani proses ritual dan spiritual dalam kehidupannya, tanpa harus membedakan atau melihat sudut pandang mereka dari sudut pandang kita. Karena di dalam sudut pandang mereka sendiri sudah ada. Di Nasrani sendiri ada Markus, Lukas, Yohanes, dan mohon maaf ada satu yang saya lupa. Ini apa sebenarnya yang ditawarkan kepada tingkatan sahabat-sahabatnya di dalam mengenal tentang makna dalam kehidupan, bahwa Semar itu adalah mungkin ya. Jadi Semar itu Semar, sang pencipta, yang mengerti, yang memahami. Jadi yang memakrifah itu sendiri ya Semar. Bagong itu adalah
menurut di dalam penjelasan senior saya di Pepunden Jogodolok bahwa ciptaan langsung secara asli berarti bahayuning, selaras. Berarti di dalam memaknai selaras itu sendiri ya hakikat ini harus dikenali dalam sikap tumindak laku yang disampaikan oleh Bagong itu sendiri. Kalau gareng berarti ada di dalam hati. Rasa neng ono neng endi neng ati. Lalu kalau Petruk berarti papan. Papan kang tanpa kiblat menunjukkan pada bagian adat dan istiadat perilaku bahwa dia mampu menunjukkan pada tingkatan pengetahuan yang sempurna. Kamu betul kono, Pak? Oke. Dari sana. Kayak kono. Oke. Rapat. Saya masih menyela bahwa pada waktu saya sudah menuju rapat saja saya harus menyampaikan pengetahuan yang saya dapatkan semalam di tempat beberapa pepunden, mencari kesamaan, bukan mencari perbedaan. Semata-mata agar orang tidak lalu melihat itu perbedaan, tapi adalah semua ketetapan Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Kuwasa, Allah itu sendiri menciptakan tidak ada yang berbeda, hanya cara penyebutannya saja. Hanya cara menyebutkannya, atau hanya dalam kosakatanya, atau hanya dalam memaknai kalimat yang disampaikan, atau memaknai apa yang didahulukan oleh Allah kepada seseorang pada tingkatan ketetapan itu. Dia mendapatkan ilmu dalam konteks sastra yang tinggi, maka dia menyimpulkan tentang syariatnya itu Petruk, torikotnya itu Gareng, hakikatnya itu Bagong, makrifatnya Semar, bisa saja. Lalu ada beberapa pertanyaan, nanti akan kita kupas panjang karena tidak cukup. Makanya saya menyampaikan terus di dalam pemahaman aksara Jawa ini karena menurut saya sangat dalam aksara-aksara kedalaman itu sendiri, dan akhirnya saya di dalam mengenali huruf Jawa mampu mendalami semua pengetahuan luhur dari leluhur yang ada di dalam kebudayaan, yang ada di dalam agama, yang ada di dalam kitab-kitab, sehingga kembali kepada ketetapan Allah, ketetapan Kang Maha Kuwasa, ketetapan pada Gusti Kang Maha Suci Akarya Jagat. Jadi tidak ada laman-laman atau kalimat-kalimat atau sebutan-sebutan yang menurut kami bertentangan dengan makna Kang Maha Tunggal. Tidak ada. Maka sudah sepantasnya harus dicari di mana ketetapan Sang Maha Tunggal itu di dalam pengertian dan kedalaman kita. Jika ada seseorang bertanya kepada saya secara pribadi, apakah ini benar? Maka kebenaran itu carilah. Kebenaran itu sampai di tepi-tepi kebenaran, sampai engkau menemukan Tuhan, menemukan kesempurnaan, menemukan kejujuran, kesabaran, welas asih yang sempurna dalam kacamata apapun, dalam dimensi pengetahuan apapun. Karena dengan semakin Anda multidimensional, Anda akan lebih dekat kepada Allah. Anda akan mengenal Allah secara sejati. Allah akan menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan. Gusti Kang Maha Suci tidak akan pernah bisa lepas. Dari ketika Anda betul-betul mampu mengenalinya secara utuh, dengan cinta karena Allah, dengan rasa karena Allah, dengan keinginan karena Allah, ngaji karena Allah, belajar karena Allah, makan karena Allah, bekerja karena Allah, maka semua apa yang tidak, Gusti akan selalu menjadi jembatan dalam penegasan dan dalam tuntunan hidup menuju kesempurnaan. Semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semuanya. Dan saya Taufik Monyong selalu mewanti-wanti, hidupkan aksara Jawa, kenali secara filsafat, maka kita akan menjadi bangsa yang jaya sakti, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertor harjo, poponisto angkara murka lebur tining pakarti suci. Semoga ini menjadi kebaikan kita semuanya dan menjadi bangsa menjadi lebih baik. Rahayu rahayu sagung tumati. Om santi 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 om. Salam, hong ulun basuki langgeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.